Di kesempatan kali ini gue akan membahas sebuah film perang yang berjudul Battle Officer Platte tahun 2013 yang diangkat dari kisah nyata. Film ini mengisahkan pertempuran western antara pasukan Polandia melawan pasukan Nazi Jerman, di mana pertempuran ini berlangsung selama 7 hari 7 malam, tepatnya pada tanggal 1 September hingga 7 September 1939, dan merupakan salah satu serangan awal Nazi Jerman di masa Perang Dunia Kedua. Oke ngap, bagaimana GG-nya perang ini? Daripada penasaran, sering depo, banyak rungkat, dan gak pernah makswin, langsung aja ke filmnya. Film diawali dengan sebuah narasi yang menjelaskan bahwa dulu kota Danzig atau yang sekarang bernama kota Gdansk bersama wilayah Western Platte merupakan bagian dari Jerman. Namun pasca perjanjian Versailles yang mengakhiri Perang Dunia ke-1, kota Danzig dipisahkan dari Jerman dan menjadi kota bebas serta merdeka di bawah perlindungan Liga Bangsa-Bangsa. Atau dengan kata lain, kota Danzig sudah tidak menjadi bagian dari negara Jerman. Sedangkan wilayah Western Platte yang terletak di semenanjung Teluk Danzig diberikan kepada Polandia hingga beberapa puluh tahun kemudian setelah Jerman melanggar perjanjian Versailles dan perjanjian internasional lainnya, termasuk penduduk di Cekoslowakia, negara-negara tetangga termasuk Polandia mulai meningkatkan kewaspadaan. Pihak Polandia mulai mempersiapkan pertahanan mereka di berbagai tempat, termasuk di benteng Western Platte. Bahkan pada Maret 1939, Polandia secara diam-diam mengirimkan sekitar 200 pasukan dan juga amunisi lainnya menuju benteng Western dengan tujuan untuk memperkokoh pertahanan di benteng tersebut. Scene kemudian berpindah di mana pada tanggal 31 Agustus tahun 1939, Mayor Suharski yang merupakan komandan di benteng Western Platte mendapat kunjungan dari Letnan Kolonel Sogozinski. Kepala Departemen Militer Kedutaan Besar Polandia memberitahu Mayor Suharski bahwa komando tertinggi memerintahkan Mayor Suharski dan pasukannya untuk siaga tempur karena kini keadaan semakin gawat. Bahkan kapal perang Jerman yaitu Schleswig-Holstein sudah berlabuh di pelabuhan Danzig yang hanya berjarak sekitar 150 meter aja dari benteng Western Platte. Sedikit informasi, kota Danzig sebagian besar penduduknya adalah etnis Jerman. Oleh karenanya, meskipun kota ini merupakan kota merdeka yang berada di bawah pengawasan dan perlindungan Liga Bangsa-Bangsa, penduduknya tetaplah sangat pro terhadap Nazi Jerman dan bahkan sangat mendukung upaya Nazi Jerman untuk menginvasi Polandia. Kita kembali lagi ke Mayor Suharski dan Letnan Kolonel Sogozinski, di mana Letnan Kolonel Sogozinski memerintahkan Mayor Suharski dan pasukannya untuk bertahan setidaknya selama 12 jam ketika perang benar-benar terjadi, dan setelah itu Mayor Suharski bebas mengambil keputusan apapun. Namun dengan catatan, Mayor Suharski dilarang untuk memberitahu pasukannya mengenai perintah tersebut karena itu bisa merusak moral para pasukan. Tidak lama berselang, wakil komandan yaitu Kapten Dabrowski datang dan langsung melapor kepada Mayor Suharski mengenai kesiapan para pasukan serta amunisi yang ada di benteng Western Platte. Dan di keesokan harinya, tepat tanggal 1 September 1939, pukul 4:47 Nazi Jerman mengebom pertahanan Westerland dengan begitu membabi buta. Alarm tanda bahaya pun dibunyikan dan semua pasukan langsung bersiap di posisinya masing-masing. Sementara, Mayor Suharski langsung mengirim pesan radio SOS kepada pangkalan militer Polandia terdekat yang berada di semenanjung Hel. Westerplatte, 1 września 1939. Serangan terus berlanjut dan bahkan kini para pasukan Nazi Jerman mulai bergerak menuju poster depan pertahanan Western Platte. Beruntungnya semua serangan dari pasukan Jerman berhasil mereka bendung. Namun rupanya itu tidak bertahan lama karena hanya selang beberapa saat pihak Jerman kembali membombardir pertahanan Western Platte dengan tembakan bom dari kapal perang Schles.
Serangan itu berhasil menghancurkan satu-satunya meriam lapangan milik Polandia. Di saat bersamaan, kabar mengenai penyerangan di tempat-tempat lain mulai menyebar. Bahkan kini Warsawa juga sudah mulai menjadi sasaran penyerangan pesawat musuh. Dan karena hal itu, pemerintah Polandia pun langsung mengumumkan deklarasi perang terhadap Jerman kepada seluruh rakyatnya. Pertahanan Western Plate setelah pengeboman para pasukan Jerman dari Kriegsmarine bersama satu peleton SS mencoba kembali untuk menyerang. Namun sayangnya, penyerangan mereka kembali menemui kegagalan akibat ranjau darat yang ada di mana-mana dan juga karena solidnya pertahanan pasukan Polandia. Singkat cerita, 12 jam pertempuran pun berhasil dilewati oleh Mayor Sawarski beserta pasukannya, yang itu artinya perintah untuk bertahan selama 12 jam dari Letnan Kolonel Sovo berhasil dijalankan, dan untuk selanjutnya semua keputusan benar-benar mutlak ada di tangan Mayor Sawarski. Keputusan pertama pun diambil dari Mayor Sawarski, memerintahkan beberapa pasukannya yang berada di pos jaga nomor 1 untuk mundur menuju barat dengan alasan ia tidak ingin kehilangan banyak pasukan. Sontak keputusannya itu sempat membuat heran beberapa bawahannya termasuk Kapten Dąbrowski. Singkatnya, pagi hari pun tiba. Suasana saat itu sangatlah hening dan sangat berbeda dari hari kemarin. Di sepanjang malam hingga pagi hari tidak ada satupun tembakan dari pasukan Jerman. Hingga pada pukul 18:05, pesawat pembom Tukik Suka Jerman terbang rendah di atas Westerplatte dan tidak lama kemudian langsung menjatuhkan bom-bom maut mereka. Serangan udara itu mengakibatkan kerusakan parah di beberapa bagian Western Plate, seperti pos jaga nomor 5 yang hancur lebur dan tempat penyimpanan persediaan makanan yang juga hancur. Tidak hanya itu, 8 prajurit Polandia pun ditemukan tewas dan beberapa lainnya mengalami luka yang parah. Mental para pasukan Polandia pun seketika menurun drastis. Beberapa dari mereka bahkan ada yang melakukan desersi, tapi sayangnya ketahuan dan malah berakhir pada hukuman mati. Bahkan Mayor Sawarski yang notabene adalah komandan di benteng Western Plate justru memerintahkan beberapa prajuritnya untuk membakar dokumen-dokumen penting dan juga mengibarkan bendera putih sebagai tanda menyerah. Beruntungnya Kapten Dąbrowski melihat itu dan langsung mencegah sang prajurit mengibarkan bendera putih. Keadaan pun semakin kacau saat Mayor Sawarski tiba-tiba mengalami epilepsi. Akibatnya ia pun harus dirawat dan kini komando di benteng Western Plate diambil alih oleh Kapten Dąbrowski selaku wakil dari Mayor Sawarski. Selang beberapa jam kemudian, kondisi Mayor Sawarski sampai saat ini nampaknya belum membaik. Ia masih kerap kali mengalami kejang dan bahkan halusinasi. Namun di tengah kondisinya yang belum membaik, Mayor Sawarski yang bosan nekat pergi menuju garis pertahanan tanpa sepengetahuan dokter maupun yang lainnya. Mayor Sawarski seperti mengalami linglung dan terguncang mentalnya. Ia sudah tidak mau dirawat di ruang perawatan dan lebih memilih untuk mengurung diri di ruang kerjanya. Bahkan saat Kapten Dąbrowski mengunjunginya dengan tujuan untuk memberitahu bahwa Nazi Jerman tidak lama lagi akan memfokuskan serangannya menuju barat, yang merupakan pertahanan terakhir benteng Westerplatte. Mayor Sawarski nampak acuh tak acuh. Ia malah menawarkan segelas kopi kepada Kapten Dąbrowski. Tidak lama setelah itu, melalui radio komunikasi, Kapten Dąbrowski dan yang lainnya mendapat kabar buruk bahwa wilayah Dzew dan juga kota Grudziela telah jatuh ke tangan Jerman. Namun di saat bersamaan, mereka juga mendapat kabar baik di mana pada hari ini, tepat di tanggal 3 September 1939, Inggris dan Prancis akhirnya mendeklarasikan perang terhadap Nazi Jerman. Yang itu artinya Polandia tidak lagi sendirian menghadapi Jerman. Sontak kabar tersebut membuat moral para pasukan Polandia kembali meningkat. Hal itu terbukti ketika di pertengahan malam mereka berhasil membendung serangan dari para pasukan Nazi Jerman.
Di hari berikutnya, setelah 2 hari mengalami situasi yang buruk, Mayor Swarsky akhirnya pulih total dan komando di benteng Western Platte kembali diambil olehnya. Tapi baru saja pulih, ia harus kembali menghadapi situasi yang sulit ketika Inggris dan Prancis yang sudah mendeklarasikan perang terhadap Nazi Jerman justru tidak menunjukkan tanda-tanda untuk mengirimkan bala bantuan. Tidak hanya itu, Kapten Dabrowski selaku wakil Mayor Swarsky juga terus mendesaknya untuk mengambil keputusan agar terus berjuang hingga titik darah penghabisan, sekalipun tanpa bala bantuan dari Inggris dan Prancis. Sebelum mengambil keputusan, Mayor Swarsky sempat mengunjungi para prajurit yang terluka dan menanyai kondisi mereka kepada sang dokter, di mana sang dokter mengatakan bahwa kondisi para prajurit yang terluka makin hari makin parah karena ternyata mereka mengalami sebuah kondisi di mana jaringan tubuh mengalami kematian akibat infeksi atau kurangnya aliran darah. Mendengar hal itu, Mayor Swarsky pun langsung bertindak di mana ia memerintahkan sang dokter untuk mengumpulkan semua perwira nanti malam karena akan diadakan pertemuan guna untuk membahas semua yang sedang terjadi di benteng Western Platte. 1 jam sebelum pertemuan, pihak Nazi Jerman mengerahkan sebuah tangki kereta api yang berisi full bahan bakar guna untuk membakar hutan Western Platte dan juga pertahanan pasukan Polandia. Namun hal itu segera diketahui para pasukan Polandia. Dan pada akhirnya, upaya Jerman pun gagal total setelah senjata anti-tank 37mm milik Polandia berhasil menghancurkan tangki kereta api tersebut. Singkatnya, pertemuan pun diadakan di mana setelah melihat semua kondisi di benteng Western Platte yang makin memburuk, Mayor Swarsky akhirnya mengambil keputusan untuk menyerah. Sontak hal itu pun langsung mendapat kecaman keras dari wakilnya, yaitu Kapten Dabrowski, yang dengan lantang mengatakan bahwa mereka tidak akan menyerah. Tidak hanya Kapten Dabrowski, beberapa perbedaan lainnya pun kurang setuju dengan keputusan menyerah tersebut. Di keesokan harinya, tepat tanggal 7 September tahun 39, Mayor Swarsky kembali mengadakan pertemuan dengan para perwiranya. Namun kali ini ia tidak mengajak Kapten Dabrowski, di mana dalam pertemuan tersebut mereka membahas kondisi Polandia yang ternyata sudah banyak wilayah yang jatuh ke tangan Nazi Jerman. Kabar tersebut bukanlah berita bohong ataupun sekedar propaganda, karena mereka mendapat kabar itu langsung dari transmisi radio Jerman yang mereka sadap dan juga dari transmisi radio Polandia yang kurang lebih isinya sama, yaitu bahwa sebagian besar wilayah Polandia seperti Lochnan, Częstochowa, dan Bydgoszcz sudah jatuh ke tangan Nazi Jerman. Kabar tersebut pun semakin meyakinkan Mayor Swarsky dan para perwiranya bahwa menyerah adalah keputusan terbaik yang bisa mereka lakukan. Para perwira yang di pertemuan pertama kurang setuju kini pun menjadi setuju. Namun di saat itu juga Kapten Dabrowski tiba-tiba datang dan langsung marah karena bisa-bisanya Mayor Swarsky mengadakan pertemuan tanpa dirinya. Nie, to ty mnie rozstrzelaj. To już jest koniec! Jak już skończysz poranną toaletę. Masih sangat kesal dan kecewa, kemudian mencoba ditenangkan oleh salah satu perwira yang merupakan teman baiknya, di mana temannya itu mengatakan bahwa kekuatan pasukan kini semakin melemah dan tidak memungkinkan untuk melanjutkan peperangan. Kapten Dabrowski juga diyakinkan langsung oleh Mayor Swarsky, di mana ia dibawa ke ruang perawatan untuk melihat para prajurit yang kondisinya kian memburuk. Dan setelah menyadari kondisi kekuatan pasukan yang kian melemah, Kapten Dabrowski pun pada akhirnya setuju dengan keputusan menyerah. Meskipun itu sangatlah berat, kini semua perwira pun telah setuju dengan keputusan menyerah itu. Dan Mayor Swarsky langsung memberitahukan kepada semua pasukannya. Tepat pada pukul 9:45, bendera putih pun dikibarkan. Mayor Swarsky beserta seluruh pasukannya resmi menyerah kepada pihak Nazi Jerman. Dan film pun tamat. Oke ngap, itu dia alur cerita film Battle of Officer Platte. Terima kasih buat yang udah nonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalam.